Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota Fani Berlian NPM 1811105029 dan saya Izzati Khairunisa 1811050421 dengan rekan saya yang satunya Firda Jayan Agnesa 1811105420. Kami di sini akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Aplikasi Pewarnaan Titik pada Graf dalam Pembuatan Jadwal Pelajaran. Pendahuluan. Aplikasi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah pewarnaan pada graf. Nah, pewarnaan graf ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pewarnaan titik, pewarnaan sisi, dan pewarnaan region. Pewarnaan pada graf dapat diterapkan dalam berbagai bidang, salah satunya pewarnaan titik. Nah, pewarnaan titik pada graf adalah pewarnaan semua titik dari graf sedemikian sehingga setiap 2 titik yang berhubungan langsung mendapatkan warna yang berbeda. Pewarnaan jadwal dapat menjadi masalah ketika jadwal yang disusun tidak dapat diselesaikan sebelum kegiatan efektif sekolah. Selama jadwal pelajaran belum selesai disusun, maka kegiatan belajar mengajar di sekolah kurang efektif. Selanjutnya yaitu teori graf. Teori graf merupakan salah satu bidang matematika yang memiliki banyak terapan di berbagai bidang sampai saat ini. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek sebagai notkah, bulatan, atau titik, sedangkan hubungan antara objek dinyatakan dengan garis. Nah, teori graf ini lahir pada tahun 1736 melalui makalah tulisan Leonhard Euler, seorang ahli matematika dari Swiss. Lanjutan dari teori graf merupakan sebuah graf G berisikan 2 himpunan, yaitu himpunan hingga tak kosong FG yang elemen-elemennya disebut titik dan himpunan EG yang elemen-elemennya disebut sisi. Nah, FG itu disebut himpunan titik dari G dan EG disebut himpunan sisi dari G. Graf dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori atau jenis, tergantung pada sudut pandang pengelompokannya. Pengelompokan graf dapat dipandang berdasarkan ada tidaknya sisi ganda atau rangkap atau gelung, berdasarkan jumlah simpul atau berdasarkan orientasi arah pada sisi, berdasarkan ada tidaknya gelung atau sisi ganda atau rangkap pada suatu graf. Maka secara umum graf dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu graf sederhana dan graf tak sederhana. Selanjutnya, matematika diskrit merupakan cabang ilmu dari matematika yang di dalamnya memuat tentang pengantar teori graf serta aplikasinya. Beberapa temuan tentang yang penting dalam teori graf diperoleh pada abad ke-19. Nah, tidak diragukan lagi salah satu alasan bagi minat akan teori graf ini adalah penerapannya dalam berbagai bidang, termasuk ilmu komputer, kimia, riset operasi, teknik listrikan, dan ekonomi. Metode penelitian. Nah, metode penelitian ini yang akan dibahas pada jurnal yang akan kami bahas di sini, yaitu tentang pembuatan jadwal pembelajaran. Nah, metodenya yaitu jenis penelitian ini berbentuk kualitatif dan prosesnya bersifat langsung serta terbuka dan dapat berubah. Karena itu harus mengikuti perkembangan masalah di lapangan. Objek dalam penelitian ini adalah penjadwalan pembelajaran di MTS Al-Hikmah Jati Gorontalo Jombang. Instrumen utama dari penelitian ini adalah penelitian sendiri,
dan instrumen pendukungnya adalah pedoman dokumen. Nah, metode pengumpulan data yang menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis pewarnaan titik pada graf. Nanti akan kami bahas di hasil penelitian. Nah, analisis pewarnaan titik pada graf bermaksud untuk menentukan penjadwalan pembelajaran secara efektif dan efisien. Hasil penelitian berikut ini merupakan klarifikasi mata pelajaran di MTS Al-Hikmah yang digunakan dalam graf. Penjadwalan ini adalah pewarnaan titik seperti pada contoh. Nah, pewarnaan titik yaitu pewarnaan semua titik G sedemikian sehingga setiap dua titik yang berhubungan langsung mendapat warna yang berbeda. Titik dalam graf penjadwalan ini merepresentasikan nama mata pelajaran dan kelas. Bisa dilihat di tabel. Di situ ada bahasa Arab, IPA, matematika, penjas, Al-Quran, BTQ, IPS, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Dengan simbolnya ada A, B, C, sampai T. Berikut ini adalah klasifikasi mata pelajaran di MTS Al-Hikmah. Maksudnya, sebelumnya sudah diketahui bahwa ada mata pelajaran dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini di sini berisikan tentang kode guru bidang studi dan alokasi waktunya. Misalkan di bahasa Arab. Nah, di kode guru ada kode, misalkan saya mendapatkan kode nomor 13 dengan 3 JP atau 3 jam pelajaran. Dibuat jadwal pembelajaran pada di MTS Al-Hikmah. Seperti itu. Hasilnya dipertemukan pada tabel berikut ini. Berikut ini beberapa penelitian sajian gambar graf mulai hari Senin sampai Kamis dengan titik-titiknya. Telah diwarnai dengan simbol yang tertera. Nah, bisa dilihat pada hari Senin. Dari gambar 1, hari Senin dapat dijelaskan bahwa jam ke-1 dan ke-2 siswa kelas 7A belajar bahasa Arab dan siswa kelas 7B belajar IPA. Jam ke-3 dan 4 siswa kelas 7A belajar IPA dan siswa kelas 7B belajar bahasa Arab. Jam ke-5, 6 siswa belajar bahasa Indonesia dan belajar matematika, dan siswa kelas 7B belajar Quran hadis. Nah, bisa dilihat juga pada hari Selasa itu dapat dijelaskan bahwa jam ke-1 siswa kelas 7A belajar bahasa Arab dan jam ke-2 siswa kelas 7B belajar aswaja. Jam ke-3 dan 4 siswa kelas 7A belajar IPA dan siswa kelas 7B belajar bahasa Inggris. Untuk hari Rabu, pewarnaan titik pada graf itu dapat dijelaskan bahwa jam ke-1, 2 siswa kelas 7A belajar penjas dan siswa kelas 7B belajar IPS. Jam ke-3, 4 siswa belajar IPS dan belajar penjas. Pada jam ke-5 dan ke-6 siswa kelas 7A belajar bahasa Indonesia dan siswa kelas 7B belajar bahasa tulis Quran. Perwarnaan titik pada graf untuk hari Kamis dapat dijelaskan bahwa jam ke-1, ke-2 siswa kelas 7A belajar bahasa Indonesia dan siswa kelas 7B belajar fikih. Jam ke-3, 4 siswa kelas 7A belajar TIK dan siswa kelas 7B belajar bahasa Indonesia. Jam ke-5, 6 siswa kelas 7A belajar seni budaya dan siswa kelas 7B belajar TIK. Jam ke-7, 8 siswa kelas 7A belajar nahwu dan kelas 7B belajar seni budaya. Dan itu merupakan definisi atau penjelasan dari grafik
hari-hari jadwal pembelajaran ini. Kesimpulan, teori graf merupakan salah satu bidang matematika yang memiliki banyak terapan di berbagai bidang sampai saat ini. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek sebagai noktah, bulatan, atau titik. Sedangkan hubungan antara objek dinyatakan dengan garis. Nah, pewarnaan titik pada graf dapat diaplikasikan dalam pembuatan jadwal pada contoh jurnal yang kami presentasikan ini. Dengan cara yaitu yang pertama, buatlah simbol warna dari masing-masing mata pelajaran, dan B, buatlah graf mulai hari Senin sampai dengan Sabtu seperti pada jadwal, sedemikian hingga setiap titik yang berhubungan langsung mendapatkan warna sesuai dengan simbol warna yang telah dibuat dari masing-masing pelajaran yang berbeda. Banyaknya pada graf disesuaikan dengan banyaknya mata pelajaran yang dipelajari. Demikian presentasi dari kelompok 8. Saya minta maaf kepada teman-teman apabila ada kesalahan kata ataupun salah dalam pembaca. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.